Hari ini kita akan membahas peristiwa mengejutkan yang baru saja terjadi di Indonesia. Rumah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, dini hari tadi dijarah oleh massa. Kerusuhan bermula saat massa berkumpul di kawasan perumahan Sri Mulyani, Minggu dini hari, 31 Agustus 2025. Situasi awalnya masih bisa dikendalikan, polisi bahkan sudah berjaga di sekitar lokasi. Namun, semakin lama jumlah massa semakin banyak, membuat situasi menjadi semakin tegang. Ketika emosi massa sudah memuncak, barisan polisi tak mampu menahan desakan. Massa akhirnya menerobos masuk ke dalam rumah pribadi Sri Mulyani. Aksi ini berlangsung cepat, hanya dalam hitungan menit suasana di dalam rumah berubah menjadi kacau balau. Menurut laporan dari Detik.com dan Harian Fajar, berbagai barang berharga di rumah Sri Mulyani raib di gondol massa, mulai dari kursi, televisi, peralatan elektronik, hingga perhiasan dan perabotan rumah tangga. Polisi sebenarnya sempat berusaha menghalau, namun sayangnya terlambat. Saat aparat berhasil masuk, sebagian besar barang sudah diangkut keluar. Pasca penjarahan, kondisi rumah benar-benar porak-poranda. Pintu depan rusak parah, jendela pecah, dan banyak ruangan berantakan. Pemandangan ini membuat publik kaget, mengingat Sri Mulyani adalah salah satu pejabat tinggi negara yang sangat berpengaruh di bidang ekonomi. Setelah massa mulai bubar, polisi langsung memperketat penjagaan di lokasi. Garis polisi dipasang di depan rumah untuk mencegah aksi susulan. Namun, fakta bahwa penjarahan sempat terjadi menunjukkan adanya kelengahan dalam pengamanan. Pertanyaan pun muncul, mengapa rumah seorang menteri bisa begitu mudah dijarah? Peristiwa ini bukan kejadian tunggal. Gelombang protes besar yang mengguncang Indonesia pada Agustus 2025 membuat beberapa rumah pejabat publik jadi sasaran. Rumah Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Menteng juga sempat didatangi massa, meski hanya berupa kerumunan tanpa penjarahan. Sementara rumah artis sekaligus anggota DPR, Nafa Urbach, benar-benar dijarah. Barang-barang seperti kulkas, televisi, hingga pakaian desainer dilaporkan hilang. Dengan demikian, rumah Sri Mulyani menjadi salah satu target utama yang mengalami penjarahan besar-besaran. Peristiwa ini langsung menjadi trending di media sosial. Banyak masyarakat yang mengutuk aksi anarkis karena bagaimanapun penjarahan tetaplah tindakan kriminal. Namun di sisi lain, sebagian publik melihat peristiwa ini sebagai bentuk ledakan kekecewaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang sedang tidak stabil. Kejadian penjarahan di rumah Menteri Sri Mulyani ini memberikan pelajaran penting. Ketika situasi politik dan sosial memanas, aparat harus lebih sigap menjaga keamanan. Namun, di sisi masyarakat, aspirasi seharusnya tetap disampaikan melalui jalur damai, bukan lewat aksi kekerasan dan penjarahan, karena ujungnya, kerugian tidak hanya dialami oleh pejabat yang menjadi sasaran, tapi juga merusak citra bangsa di mata dunia. Bagaimana sebaiknya pemerintah menangani situasi massa yang semakin sulit dikendalikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update berita terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.